Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Setiawan dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Nah, saat ini saya ingin presentasikan hasil dari UTS Pengendalian dan Penjaminan Mutu dari kelas C. Nah, soal pertama yaitu identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Saya mengambil contoh dari televisi. Yang pertama yaitu kinerja atau performance. Dimensi ini berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk pada televisi. Kinerja utama yang diharapkan adalah kualitas gambar yang dapat ditonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas tentu. Yang kedua yaitu fitur atau features. Dimensi ini berkaitan dengan tampilan dari pernak-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar pada produk. Pada televisi, fitur-fitur tambahan seperti konektivitas internet, kemampuan 3D, atau fitur Smart TV dapat meningkatkan nilai dan kegunaan produk tersebut. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Dimensi ini mengacu pada kemampuan produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa. Televisi yang dapat diandalkan dan tidak mudah rusak memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kesesuaian performance. Dimensi ini mengukur sejauh mana produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Televisi yang memenuhi standar kualitas memiliki kesesuaian yang baik. Yang kelima, daya tahan atau durability. Dimensi ini mengacu pada umur ekonomis produk. Televisi yang memiliki daya tahan yang baik dapat bertahan dalam penggunaan jangka panjang. Yang keenam, kesan kualitas atau perceived quality. Dimensi ini mencerminkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Kesimpulan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti harga, merek, iklan, dan reputasi perusahaan. Nah, untuk yang soal kedua yaitu menurut saudara dari identifikasi dari data di atas, apakah jenis cacat atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Menurut saya terdapat cacat variabel karena kesalahan pengukuran. Kesalahan dalam proses pengukuran air yang volume air yang dimasukkan ke dalam botol dapat menyebabkan kurang mili atau liter pada botol air minum. Nah, kesalahan ini bisa terjadi saat menggunakan alat pengukur yang tidak akurat atau tidak memperhatikan dengan teliti saat mengukur volume air. Yang kedua yaitu kesalahan pengisian. Kesalahan saat mengisi botol air minum juga dapat menyebabkan kurangnya mili atau liter pada botol. Jika tidak memperhatikan dengan baik saat mengisi botol, volume air yang seharusnya terisi penuh mungkin tidak tercapai. Yang ketiga, kapasitas variabel botol air minum mungkin memiliki kapasitas yang bervariasi, yang berarti bahwa botol dalam satu kemasan mungkin tidak memiliki volume air yang sama persis dengan yang lain. Nah, soal yang kedua B yaitu buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas. Hitunglah rumusnya lengkap dan jelaskan. Nah, kita langsung masuk saja ke Excel. Excelnya yang saya tandain warna kuning ini merupakan yaitu data dari perusahaan mineral. Untuk mencari X bar kita yaitu merata-rata data 1 sampai data keempat. Nah, menggunakan rumus average. Nah, untuk yang R ini kita mencari data terbesar dikurang dari data 1 sampai 4 ini kita kurangkan dengan data terkecil. Nah, untuk UCL-nya yaitu data dari X bar, hasil dari X bar atau menggunakan average ini kita tambahkan dengan A2 dan dikali dengan average dari hasil R. Itu 4,44.
Nah, selanjutnya yaitu CL. CL ini kita ambil dari average dari X bar ini. Nah, ini saya bulatkan jadi 196,20. Nah, untuk LCL ini sama saja, tapi cuman bedanya yaitu dia dikurangi. Sama aja seperti average dari X bar dikurangi apa itu A2 yaitu 0,729 dikalikan dengan 4,44 average dari R. Untuk UCL kita cara mencarinya yaitu D4 kita kalikan dengan apa average dari R. Nah, ini untuk CL kita ambil dari average dari R. Nah, untuk LCL itu kita ambil dari average dari R kita kalikan dengan D3 yaitu 0. Peroleh hasil 0 seperti ini. Nah, untuk mencari X bar caranya yaitu seperti ini. Kita copy, kita blok data X bar lalu kita copy juga yang data X ini. Lalu kita masuk ke insert, kita buat apa diagramnya. Nah, karena ada data X ini ada ya melewati batas atas dan batas bawah yaitu atau UCL dan LCL, maka kita memerlukan peta perbaikan. Nah, peta perbaikan masuk ke dalam 3D. Nah, caranya yaitu seperti ini. Kita menghilangkan data, untuk data LCL kita hilangkan data yang terkecil. Nah, data yang keluar kan tadi data keempat yang melebihi dari LCL. Maka hilangkan data terkecil. Nah, untuk UCL tadi data ketujuh yang melewati batas. Maka batas atas, maka kita hilangkan dua data yaitu ini kita dapati, lalu kita buat lagi diagramnya. Setelah kita blok juga data X-nya, termasuk ke insert. Nah, seperti ini. Peta perbaikan dari X. X bar. Setelah itu, nah, untuk yang R itu sama saja caranya. Seperti data itu data X tadi cara membuatnya. Kita blok, kita masuk ke insert, lalu kita buat ditemukan seperti ini. Nah, setelah selesai, setelah kita juga sudah membuat peta perbaikannya, lalu masuk ke soal nomor 3. Nah, ini data nilai spesifikasi ini dari mana? Nah, ini dari sini. Karena data yang kita amati yaitu ada 4, maka kita ambil ini. A2 diambil 0,729, D3 diambil 0, D4 2,282, D2 2,509. Nah, yang nomor 3 yaitu sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperoleh bahkan satu gulung dengan rata cacat sebesar 5%. Nah, yang A, berapakah probabilitas slot akan diterima
Yang B, beberapa probabilitas slot yang akan ditolak diketahui. N sama dengan 1000, N kecil sama dengan 20, M sama dengan N kali P sama dengan 20, kali 0,05 sama dengan 1. C-nya 1, P petik 2-nya sama dengan 0,05, lalu 3A-nya yaitu diperoleh data yaitu 0,736. 3B yaitu 1 min PA sama dengan 1 min 0,736 sama dengan 0,246. Jadi hasil perhitungannya yaitu didapatkan probabilitas slot diterima sebesar 0,736, sedangkan yang ditolak yaitu sebesar 0,246. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.